Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat datang di Albanjari Education. Kali ini kita akan melanjutkan filsafat pendidikan Islam series ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas seorang tokoh cendekiawan Muslim yang luar biasa, yakni Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh cendekiawan Muslim yang tidak kalah hebatnya, yakni Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau Imam Al-Ghazali nama beliau kan Abu Hamid. Nah, Ibnu Khaldun Abu Zaid. Itu kunyah beliau ya. Kalau nama aslinya Abdurrahman, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, kakek-kakeknya itu Muhammad juga. Kalau Imam Al-Ghazali namanya Muhammad, nama aslinya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, semua Muhammad ya. Oke, jadi sekarang kita fokus ke Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun dikenal dengan bapak sosiologi dunia ya, atau bapak sosiologi Islam, karena beliau cendekiawan pertama yang mengemukakan konsep sosiologi. Hal ini karena ya pada perjalanan hidup beliau melakukan banyak interaksi dengan berbagai jenis manusia ya, sehingga beliau bisa menghasilkan pemikiran yang menjadi dasar dari sosiologi modern saat ini. Oke, jadi kita akan membahas sedikit tentang biografi kehidupan beliau dulu sebelum kita melihat bagaimana pandangan beliau terhadap pendidikan. Terkait dengan Ibnu Khaldun, saya akan coba untuk membuat biografinya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kalau berdasarkan sejarah yang ada, kalau kalian baca, Ibnu Khaldun itu mengalami 4 fase dalam kehidupannya. Fase yang pertama adalah fase pertumbuhan, dan menuntut ilmu. Jadi pada fase pertama ini, untuk Ibnu Khaldun muda, beliau belajar dari pertama dimulai dari ayahnya, karena seperti itu kebiasaan orang di sana dulu zamannya ya. Dia belajar dulu dengan ayah, karena kebetulan ayah Ibnu Khaldun ini adalah seorang yang juga tokoh cendekiawan yang cukup mumpuni pada masanya ya. Lalu beliau belajar dengan berbagai guru ya. Selain belajar ilmu agama seperti fikih, beliau khusus ke mazhab Maliki ya. Lalu beliau belajar hadis, belajar bahasa, beliau juga belajar tentang filsafat. Selain belajar filsafat, beliau juga belajar teologi. Selain belajar teologi, beliau juga belajar macam-macam ya. Ada belajar matematika, ada belajar ilmu astronomi dan lainnya. Hal inilah yang mengantarkan Ibnu Khaldun muda sukses dalam karirnya di masa mudanya ya. Setelah belajar menuntut ilmu dari guru-guru yang luar biasa, beliau menuju ke panggung politik pada saat ini, memasuki dunia politik ya. Jadi ketika beliau masih muda, beliau itu bisa dikatakan seorang
politik yang sangat handal ya. Walaupun beberapa yang beliau dukung gagal, tapi beliau seorang politikus di masa mudanya. Dimulai dari bekerja sebagai tukang stempel kerajaan, lalu naik jabatan menjadi penasehat, naik jabatan sampai menjadi perdana menteri juga pernah. Nah, pada masa inilah beliau sangat terkenal, sangat dipuja-puja keilmuannya, ya. Tapi karena yang namanya politik ya, pasti ada yang menaikkan, ada juga yang menjatuhkan beliau. Jadi beliau mengalami pasang surut kehidupan di fase ini. Dan dari sinilah renungan atau apa namanya, sumber pengetahuan beliau bermula ya, dari pengalaman-pengalaman hidup beliau. Lanjut ke fase yang ketiga, yakni setelah beliau mengalami karir yang cemerlang dalam politik, lalu dijatuhkan lagi sampai pada akhirnya beliau berada pada titik merasa diri beliau tidak diperlukan lagi dalam politik. Maka beliau di sini memasuki fase mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi beliau kan sudah belajar, sudah menerapkannya ya kan dalam kehidupan. Di sini beliau sudah capek dengan politik, mau fokus dalam dunia ilmu pengetahuan aja. Jadi fokus jadi intelektual muslim. Jadi beliau tidak murni dari muda ya, langsung fokus belajar aja, jadi guru aja enggak. Beliau sempat jadi memasuki dunia politik juga seperti itu. Nah, di fase ini sekitar 40 tahunan ya, 44 tahun kalau tidak salah beliau memasuki fase ini. Jadi dari muda sampai umur 40 tahunan baru beliau mulai fokus menekuni ilmu pengetahuan, dan pada fase inilah beliau mengarang karya-karya hebatnya, karya-karya yang masih sangat terkenal hingga saat ini. Salah satunya atau salah duanya adalah Al-Ibrar dan Muqaddimah. Kalau kalian baca Muqaddimah aja, itu sebenarnya Muqaddimah ini rencananya dijadikan sebagai Muqaddimah atau pembukaan dari kitab Al-Ibrar. Tapi karena dirasa Muqaddimah sudah panjang banget ya, kalau kalian lihat kitabnya itu sudah sangat tebal sekali. Nah, dari situ makanya Muqaddimah itu kitabnya dipisahkan sendiri. Jadi kedua kitab ini fenomenal dan sangat terkenal, karangan dari Ibnu Khaldun ya. Oke, jadi pada masa inilah beliau mengembangkan ilmu pengetahuannya. Lalu fase terakhir adalah fase akhir kehidupannya. Nah, jadi ini adalah fase akhir kehidupan beliau. Setelah beliau mengakhiri karirnya di dunia politik dan fokus ke dunia intelektual, pada akhir kehidupan beliau cerai mati dengan politik, sudah meninggalkan dunia politik sama sekali, betul-betul 100% ke sini. Kalau di tahap ini mungkin masih nengok-nengok ke dunia politik, tetapi saat sudah ke fase terakhir sini beliau sudah fokus ke kehidupan, ke ke pengetahuan, sehingga beliau fokus mengabdikan, belajar dan mengajar ilmu. Nah, di fase inilah tersebar dan beliau mengarang banyak sekali buku-buku ya. Ada juga karya-karya besarnya yang belum sempat selesai sebelum beliau meninggal juga ya, tapi itu sudah diserahkan kepada raja yang tempat beliau menetap saat itu. Oke, jadi itulah fase-fase kehidupan dari Ibnu Khaldun, mulai dari beliau belajar, tumbuh, hingga memasuki dunia politik, dan meninggalkan politik lalu memasuki dunia ilmu intelektual dan fokus ke dunia intelektual atau pengetahuan ya. Nah, di situ biografi singkat tentang Ibnu Khaldun. Oke. Karena kita belajar tentang filsafat pendidikan Islam ya. Jadi kita coba menggali lebih dalam bagaimana pemikiran beliau terkait pendidikan.
kalau kita lihat kan tadi dalam fase kehidupannya beliau fokus pada masa akhir hayatnya itu fokus kepada pendidikan. Nah, bagaimana sih pandangan beliau terhadap pendidikan? Untuk Ibnu Khaldun, beliau ini memiliki aliran pragmatis ya, pragmatis, realistis. Jadi realistis. Nah, kita baca. Jadi pada pandangan beliau, beliau melihat bahwa pendidikan itu harusnya itu memberikan keuntungan di dunia dan juga memberikan keuntungan di akhirat. Tidak seperti halnya pemikirannya Imam Al-Ghazali yang berfokus kepada keuntungan di akhirat. Jadi kita belajar tidak mengharapkan dunia, kita mengharapkan hanya fokus ke akhirat. Kayak gitu kalau pandangan yang religius konservatif milik Al-Ghazali. Kalau untuk Ibnu Khaldun, beliau pragmatis, realistis. Oleh karena itu, beliau menganggap pendidikan itu adalah sebuah industri atau ya tempat menghasilkan uang. Jadi bagi Ibnu Khaldun, beliau berpendapat bahwa seorang guru menuntut gaji itu tidak masalah. Seorang guru mengajar, seorang pendidik mengajar, diberikan gaji itu wajar dan tidak ada masalah. Kalau untuk pemikiran yang religius konservatif, mereka mengharamkan diri mereka untuk menerima upah dari mengajarnya. Jadi kalau misalnya untuk keberlangsungan hidup untuk kaum religius konservatif itu, beliau mereka mendapatkannya dari hadiah para murid. Tidak ada upah sama sekali di situ, tidak ada anggaran segala macam. Kalau Ibnu Khaldun menganggap pendidikan itu harus dijadikan sebuah industri. Kenapa beliau mau begitu? Karena beliau ingin pendidikan ini maju, karena beliau melihat banyak para guru yang melakukan seperti itu ya kan, yang mengajar seikhlasnya, dikasih seikhlasnya, sehingga fokusnya terbagi dari mengajar dan menafkahi keluarga. Jadi tidak hanya fokus mengajar aja, jadi ada kegiatan sampingan, sehingga saat mengajar tidak bisa 100% all out, tidak bisa memberikan sepenuhnya kepada murid-muridnya. Mereka masih memikirkan susu anaknya, popok anaknya, jatah skincare istrinya, masih mikirkan kayak gitu. Jadi pusing guru itu. Jadi mengajar itu malah menjadi second priority atau prioritas kedua atau prioritas ketiga atau yang lainnya, tidak prioritas utama. Jadi misalnya banyak para guru yang katanya ikhlas itu akhirnya mengajar itu mereka hanya mendapat misalnya gaji 600.000 kalau kita anggap sekarang ya. Nah, jadi mereka berbisnis lagi ke lain, berjualan yang bisa mendapatkan 2 juta misalnya ya. Banyak sekali pendapatan dari situ. Sehingga karena di sini lebih menghasilkan, di sini kurang menghasilkan, dalam pastilah secara naluri manusia lebih fokus ke yang lebih menghasilkan. Jadi mengajarnya seadanya. Makanya kalau kalian lihat di mana para guru mungkin karena mereka masih kekurangan, dia belum bisa mencukupi kehidupannya, akhirnya pada saat mengajar tuh ya seadanya, memberikan ilmu, ya datang ke kelas, absen, suruh siswa mengerjakan soal, tinggal kayak gitu, kayak tidak ada totalitas ketika mengajar. Misalnya kalau ketika datang ke kelas sudah siap materinya, sudah siap medianya, sudah siap asesmennya, metode ketika mengajar maksimal, mukanya ceria, murid-murid termotivasi, enggak seperti itu karena terbagi ke sini. Nah kayak gitu. Padahal maunya Ibnu Khaldun itu, makanya dalam industri pendidikan ini diharapkan pemerintah kah atau orang tua kah atau masyarakat sosial harus memperhatikan kondisi dari para guru. Nah, jadi para guru itu bisa makmur dan bisa fokus mengajar. Jadi mereka kalau sudah misalnya guru nih digaji 10 juta setiap bulan ya, sudah terjamin sandang pangan papannya, tidak ada masalah lagi. Jadi mereka nggak mungkin kepikiran untuk melakukan bisnis lain, sehingga mereka bisa fokus menyiapkan RPP-nya, menyiapkan medianya, menyiapkan semuanya dari awal sampai akhir.
memberikan feedback atau masukan, memberikan apa segala macam itu kepada siswanya. Jadi kalau kalian melihat guru-guru tidak maksimal ngajar, ya wajar karena penghargaan masyarakat terhadap guru saat ini memang masih kurang. Jadi itulah kritik keras dari Ibnu Khaldun terhadap pemikiran religius konservatif seperti itu. Makanya beliau hadir dengan pragmatis realistis beliau dan menjadikan pendidikan itu sebagai wadah yang industri ya atau menghasilkan keuangan. Jadi bagi beliau guru diminta gaji berapa itu tidak hina, tidak salah menurut mata Ibnu Khaldun kayak gitu. Lalu bagaimana pandangan Ibnu Khaldun terhadap para siswa? Ini kan tentang pendidik ya. Lalu bagaimana pandangan Ibnu Khaldun terhadap para siswa? Jadi para siswa ini mereka belajar itu tidak hanya fokus kepada keilmuan-keilmuan secara teori saja. Karena kebanyakan yang beliau lihat para siswa itu belajar hanya teorinya saja, cuma masuk ke otak, tapi ketika disuruh praktek mereka tidak bisa melakukannya. Misalnya belajar berenang, kalian hatam kitab berenang misalnya ya, tetapi di saat berenang itu tidak pernah terjun ke air, tidak pernah berenang sama sekali. Oleh karena itu maka tentu saja mereka tidak akan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan untuk religius konservatif biasanya mereka fokus kepada keagamaan, sehingga kesiapan peserta didik ketika terjun ke dunia nyata akan sangat berat. Karena di dunia nyata diperlukan berbagai keahlian-keahlian yang khusus. Misalnya ketika kalian mau bekerja di pasar, kalau kalian tidak terlalu pandai dalam hal mengelola keuangan, mengelola barang jualan, maka hasil yang didapatkan tentu kurang maksimal. Misalnya kalian mau jadi seorang guru atau seorang tabib, seorang yang seorang dokter ya, maka akan kesulitan ketika ke dunia nyata tetapi kalian tidak pernah melakukan prakteknya, atau kalian fokus belajar agama saja tidak pernah ada yang fokus belajar ilmu-ilmu umum tadi, maka masyarakat nanti akan kesulitan menemukan dokter, menemukan guru segala macamnya yang terkait dengan kayak keilmuan umum yang memang bermanfaat untuk dunia seperti itu. Bayangkan saja kalau semuanya ini hafiz Quran, lalu semuanya itu hafal ribuan hadis, tapi tidak ada satupun yang menguasai ilmu kedokteran, tidak ada satupun yang menguasai ilmu cara membangun rumah yang bagus, ilmu pertukangan, tidak ada yang menguasai ilmu bagaimana membuat baju yang bagus. Bagaimana yang terjadi dengan kehidupan ini? Tentunya tidak akan seimbang, tidak akan ideal, malah akan timpang. Nah, seperti itu yang menjadi kritik Ibnu Khaldun. Beliau ingin pembelajaran itu seimbang antara teori dan praktek, sehingga apa yang didapatkan dalam pendidikan itu bisa betul-betul dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari itu hafal ribuan hadis, tetapi bisa menerapkan hadis yang dihafal tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis tentang senyum aja, ya kan? Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, hafal di kepala kita. Tapi kalau kita di jalan nggak pernah senyum, mukanya tuh sangar, nah itu kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maunya Ibnu Khaldun itu teorinya ada, prakteknya ada. Jadi kehidupan kita ini harmoni. Islam betul-betul menunjukkan rahmatan lil alamin, ya. Jadi tidak hanya misalnya menghafal Al-Qur'an, tetapi juga menjadikan Al-Qur'an itu sebuah amalan. Nah, jadi apa yang diajarkan di Al-Qur'an diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dipelajari di sekolah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijadikan ladang amal ibadah dan menjadi ladang dakwah. Itu pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan pendidikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada pertanyaan atau mau kesimpulan dari semuanya ini, silahkan komen di bawah ini ya. Kalau yang kita kesimpulkan, kalian memang sebaiknya nonton dari awal lagi sampai akhir lagi karena kesimpulannya sangat panjang. Oke, terima kasih sudah menyimak.
Kalau misalnya ada salah kata dari saya, tolong dikoreksi, dan kalau bila ada benarnya, nah semoga itu bermanfaat. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.